Di balik tembok yang kokoh di kompleks perumahan elit, berdiri sebuah rumah tua yang diselimuti legenda seram. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Budi, Satpam Pemberani, memutuskan untuk memeriksa rumah itu setelah mendengar suara tangisan pilu dari dalam. Saat ia masuk, Pak Budi menemukan arwah Rani, kuntilanak yang terjebak oleh dendam tragis, memohon bantuannya untuk menemukan pembunuhnya. Semakin dalam ia terlibat, Pak Budi juga bertemu dengan Anton, arwah pocong yang gelisah, yang mencari pengampunan atas dosanya. Di tengah malam yang penuh misteri, keberanian Pak Budi diuji saat ia berjuang mengungkap kebenaran dan membawa kedamaian bagi arwah-arwah yang terperangkap. Mampukah ia mengatasi ketakutannya sendiri dan berhasil membawa mereka menuju ketenangan? Atau justru menjadi korban berikutnya dari rumah angker itu? Pak Budi, seorang satpam yang dikenal pemberani dan bijaksana, bertugas menjaga keamanan kompleks tersebut. Pada suatu malam Jumat Kliwon, saat rasa kantuk mulai melanda, Pak Budi memutuskan untuk berpatroli di sekitar rumah kosong itu. Suasana malam itu begitu mencekam. Langit gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering dan menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Saat Pak Budi mendekati rumah kosong itu, dia mendengar suara tangisan pilu dari dalam rumah. Jantungnya berdebar kencang, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Semakin dekat, Pak Budi melihat sesosok bayangan putih melayang di dalam rumah. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak lari. Dia justru menyapa bayangan putih itu dengan ramah. "Malam, Mbak, ada apa Mbak menangis?" tanya Pak Budi dengan lembut. Bayangan putih itu menoleh ke arah Pak Budi. Wajahnya pucat pasi dan matanya berkaca-kaca. Dia adalah Rani, kuntilanak yang terjebak di rumah kosong itu karena dendamnya yang belum terselesaikan. Rani menceritakan kepada Pak Budi bahwa dia dibunuh oleh pencuri yang masuk ke rumahnya. Dia ingin Pak Budi membantunya menemukan pencuri itu dan membawanya ke hadapan hukum. Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian curhatan Rani. Dia merasa kasihan kepada Rani dan ingin membantunya. "Baiklah, Mbak Rani. Saya akan bantu Mbak Rani mencari pencuri itu," janji Pak Budi. Rani merasa terharu dengan kebaikan Pak Budi. Dia berterima kasih kepada Pak Budi atas bantuannya. Pak Budi kemudian meninggalkan rumah kosong itu dan memulai pencariannya untuk menemukan pencuri yang telah membunuh Rani. Dia mencari informasi dari para tetangga dan memeriksa CCTV di sekitar kompleks perumahan. Sementara itu, Pak Budi terus mengunjungi Rani di rumah kosong itu setiap malam. Dia mendengarkan curhatan Rani dan memberikannya nasihat. Rani pun mulai merasa nyaman dan tenang dengan kehadiran Pak Budi. Suatu malam, saat Pak Budi sedang berpatroli, dia bertemu dengan sesosok pocong yang tinggi besar. Pocong itu tampak gelisah dan ketakutan. Pak Budi tidak merasa takut, justru dia ingin membantu pocong itu. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" tanya Pak Budi dengan lembut. Pocong itu menjawab dengan suara serak, "Aku adalah arwah Anton, pria yang meninggal secara tragis di rumah ini. Aku terjebak di sini karena aku masih memiliki dosa yang belum terampuni." Pak Budi mendengarkan dengan penuh perhatian curhatan Anton. Dia merasa kasihan kepada Anton dan ingin membantunya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu, Anton?" tanya Pak Budi. Anton menceritakan bahwa dia meninggal karena kecelakaan mobil saat dia sedang mabuk. Dia merasa bersalah karena telah membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Dia ingin Pak Budi membantunya untuk mendapatkan pengampunan dan ketenangan jiwa.
Pak Budi memberikan saran kepada Anton untuk melakukan sholat jenazah dan mendoakannya. Dia juga menyarankan Anton untuk mencari keluarga dan sahabatnya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Anton mengikuti saran Pak Budi. Dia meminta Pak Budi untuk membantunya mencari keluarga dan sahabatnya. Pak Budi pun membantu Anton dengan segenap kemampuannya. Setelah beberapa hari mencari, Pak Budi berhasil menemukan keluarga dan sahabat Anton. Mereka semua terkejut dan sedih mendengar kabar kematian Anton. Mereka pun memaafkan Anton atas kesalahannya dan mendoakannya agar tenang di alam baka. Anton merasa lega dan bahagia setelah mendapatkan pengampunan dari keluarga dan sahabatnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas bantuannya. Pada suatu malam, saat Pak Budi sedang berpatroli, dia melihat Rani dan Anton berdiri di depan rumah kosong itu. Mereka tampak tersenyum bahagia. Rani dan Anton mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas semua bantuannya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah siap untuk kembali ke alamnya. Pak Budi merasa terharu dengan perpisahan itu. Dia memeluk Rani dan Anton dengan erat. Dia mendoakan agar mereka tenang di alam baka. Rani dan Anton pun menghilang ke dalam cahaya putih. Pak Budi kembali ke pos satpam dengan perasaan lega dan bahagia. Dia telah membantu dua arwah yang terjebak di dunia untuk menemukan kedamaian mereka.